Dea Anissa Lestari, biasa dipanggil dengan Dea, dengan NIM 24020850307. Jadi di sini kita akan membahas tentang perbandingan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia dan ada yang di luar negeri. Dan apa saja sih yang dapat kita pelajari? Di Indonesia, memilih menjadi siswa kejuruan itu ternyata lebih mudah loh. Tapi, tahukah kalian, di negara Finlandia dan negara Singapura, ternyata lebih sulit menjadi siswa kejuruan dibanding dengan memilih menjadi siswa kedokteran. Yuk, kita simak video ini sampai habis. Banyak orang yang berpikir jadi guru itu pilihan terakhir, tapi di beberapa negara maju hanya yang terbaik yang bisa jadi guru. Di Finlandia hanya 10% dari pendaftaran yang diterima di jurusan pendidikan bandingkan dengan Indonesia, di mana jurusan kejuruan masih dianggap sebagai cadangan. Dan di negara maju sangat ketat memilih calon guru, sementara di Indonesia masih banyak yang menganggap remeh profesi ini. Sedangkan kalau hanya siswa terbaik yang bisa jadi guru, akankah kualitas pendidikan di Indonesia meningkat secara drastis? Di Singapura, calon guru harus lulus ujian ketat, tes kepribadian, dan wawancara dengan pejabat tinggi. Ini membuktikan guru bukan profesi sembarangan. Jika kita ingin pendidikan yang berkualitas, maka harus dimulai dari gurunya. Masihkah kita menganggap profesi guru adalah pilihan terakhir? Nah, negara maju memilih guru dengan ketat karena mereka paham masa depan bangsa ada di tangan pendidik. Nah, menurut kalian, apakah jurusan kejuruan di Indonesia harus dibuat selektif seperti yang ada di luar negeri? Tetapi di Singapura itu banyak yang bilang bagus. Singapura itu bagusnya di mana sih? Dia itu berproses untuk mencapai tahap yang sekarang. Yang kita tahu kan Singapura dulu tuh sempat jadi bagian dari negara Malaysia setelah dijajah sama Inggris gitu. Lalu di tahun 1960 mereka decided untuk berdikari. Oke lah, kita lepas dari Malaysia terus bangun state sendiri. Tapi mungkin waktu itu kendalanya adalah Singapura itu kecil gitu ya, lahannya kecil, landnya tuh small, populationnya juga kecil gitu ya, dan mereka nggak punya natural resources. Kan? Akhirnya dia menginvestasikan sebagian besar budget negaranya adalah untuk menginvestasikan pendidikan di bidang pendidikan. Dan memang terbukti kan, kita lihat ekonominya yang berdikari. Singapura juga menjadi salah satu negara yang bisa dibilang GDP terbesar di region kita di Southeast Asia gitu ya. Gitu. Jadi itu menunjukkan kemandirian ekonominya dia gitu yang tercapai. Dari beberapa video yang telah kami tonton, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri seperti di Amerika Serikat, Jerman, dan khususnya di Singapura memiliki perbedaan dalam pendekatan dan tujuan. Di Indonesia, pendidikan kejuruan seperti SMK, kampus, dan vokasi menggabungkan pendekatan akademis dan vokasional dengan penekanan pada sertifikasi kompetensi. Nah, sementara di luar negeri, khususnya yang ada di Singapura, pendidikan kejuruan seringkali fokus pada keterampilan praktis dan berorientasi pekerjaan. Nah, Jerman sendiri dikenal dengan sistem pendidikan ganda yang menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pelatihan praktek di tempat kerja. Nah, sedangkan di Malaysia sendiri, pendidikan kejuruan seperti KV dan SMT fokus pada kebutuhan industri melalui kurikulum yang dirancang untuk memenuhi standar teknis dan profesional. Nah, mengenai pendidikan kejuruan di Indonesia, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu tujuan, kedua pendekatan, ketiga jalur pendidikan, dan yang keempat sertifikasi. Yang pertama yaitu tujuan, menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan mengembangkan keterampilan khusus dan sikap profesional. Adapun dengan pendekatan, menggabungkan pembelajaran akademik dan praktik kejuruan dalam satu pendidikan. Dan yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Yang pertama ada SMK dan yang kedua ada Madrasah Aliyah Kejuruan seperti MAK, dan yang terakhir yaitu sertifikasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesional, yang mana sangat berperan aktif dalam sertifikasi kompetensi siswa. Adapun pendidikan kejuruan di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Singapura, di mana Amerika Serikat pendidikan kejuruannya seringkali fokus pada keterampilan praktis dan berorientasi pekerjaan. Contohnya seperti sekolah kejuruan di Amerika biasanya mengerjakan keterampilan di bidang otomotif atau perawatan kesehatan. Nah, untuk Singapura tersendiri, sistem pendidikan ganda atau
biasa disebut juga dengan dual vocational education, menggabungkan pembelajaran di kelas dengan